Oke, siap. Son mah anjay. Tanah Jazirah Arab di kota Mekah, hiduplah seorang perempuan dari keturunan kafir Quraisy yang terpandang, memiliki kepribadian yang ambisius dan bijaksana. Ia adalah Hindun binti Utbah, istri Abu Sofyan yang memiliki kebencian yang tinggi terhadap Islam karena Hamzah, sang singa Allah, telah membunuh Utbah ayahnya, Syaibah kakaknya, dan Al-Walid bin Utbah pamannya. Dan kemudian Hindun menjumpai Wahsy, seorang budak yang ahli dalam memegang tombak untuk membunuh Hamzah. Wahsy, aku punya pekerjaan untukmu. Pekerjaan apa, wahai Hindun? Balaskan dendamku kepada Hamzah. Bunuh dia, bawa jantungnya kepadaku. Jika kau dapat melakukannya, kau akan kuberikan perhiasan yang mewah, dan kau akan kubebaskan dari budak. Baiklah, Hindun. Pada saat perang Badar, Hindun dan para wanita lainnya memainkan rebana untuk memberi semangat kepada kaum Quraisy. Wahsy selalu mengincar-incar Hamzah di balik pohon dengan tombaknya dan mengenai perutnya. Setelah perang, Hindun dan para wanita lainnya merusak wajah tentara Islam. Setelah pembunuhan tersebut, Wahsy segera memberitahukannya kepada Hindun. Hindun, aku telah berhasil membalaskan dendammu. Aku telah membunuh Hamzah. Aku bangga padamu. Tunjukkan kepadaku, di mana jasadnya? Hamzah, kau dengar aku? Aku Hindun, putrinya Utbah. Kau ingat para korbanmu? Ayahku, kakakku, pamanku. Kematianmu belum cukup bagiku. Kematianmu sangatlah ringan bagimu. Setelah memakan jantung Hamzah, Hindun segera naik ke atas bukit. Kami telah membalas kekalahan pada perang Badar. Kecamuk perang kedua lebih dahsyat dari perang pertama. Dan aku tidak bisa menahan kepedihan atas kematian Utbah. Di tengah perjalanan, Hindun melewati beberapa masjid dan melihat orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat di dalamnya. Hatinya pun mulai tersentuh. Ia merasa senang atas kemenangannya, namun ia merasa ada kesedihan yang tidak dapat dipenuhi dalam dirinya. Namun ia segera menepis itu. Dan beberapa tahun kemudian, pada saat tahun Fathul Makkah, Abu Sufyan telah memeluk Islam, sedangkan Hindun tetap pada pendiriannya. Namun saat Hindun sedang menyembah berhala, terdengar kumandang azan yang kembali menyentuh hatinya.
Setelah itu, Hindun berjalan ke depan kamarnya dan melihat suaminya sedang melaksanakan salat. Lalu ia pun menghampirinya. Wahai suamiku, mengapa kau terlalu patuh dengan Islam? Wahai istriku, sesungguhnya Islam adalah agama yang benar. Marilah Hindun, kita bersama-sama menuntut Islam. Tidak suamiku, aku telah membenci Islam. Wahai Hindun, percayalah, agama Islam adalah agama yang benar. Islam. Ingatlah suamiku, Islam telah membunuh ayahku, pamanku, kakakku. Ayolah Hindun. Tidak suamiku. Hindun. Pada saat Fatul Makkah, Hindun melihat umat Islam sholat di depan Ka'bah dengan gerakan yang indah, sehingga menyentuh hatinya. Kemudian, Hindun segera menjumpai suaminya. Wahai suamiku, aku ingin memeluk Islam. Mengapa kau berubah pikiran, wahai Hindun? Demi Allah suamiku, aku tidak pernah melihat Allah disembah dengan gerakan yang indah di depan Ka'bah. Mereka datang berbondong-bondong untuk mengerjakan sholat, ruku, bahkan sujud, wahai suamiku. Alhamdulillah, wahai Hindun. Akhirnya, kamu sadar juga bahwa Islam adalah agama yang benar. Wahai suamiku, bawalah aku menghadap Rasulullah. Tidak, aku tidak ingin menemanimu untuk bertemu Rasulullah. Aku takut Rasulullah marah karena kau telah membunuh pamannya Rasulullah, singanya Allah, wahai Hindun. Hindun segera menjumpai Rasulullah dengan wanita lainnya untuk dibaiat. Hindun memakai cadar agar Rasulullah tidak melihatnya. Rasul pun berterima kasih kepada para wanita yang ingin memeluk Islam. Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang kumuliakan selain engkau, dan tidak ada kebenaran kecuali Islam. Dan pada saat dibaiat, Rasulullah melarang mereka untuk maju. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Apakah aku boleh mengambil hartanya? Dan Rasulullah pun melarang mereka untuk berzina dan membunuh anak mereka. Kami tidak membunuh anak kami merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tapi saat anak kami sudah dewasa, kalian yang membunuhnya di medan peperangan. Dan Rasulullah melihat salah satu wanita tersebut, dan beliau bertanya, apakah wanita tersebut adalah Hindun? Iya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Maafkan aku atas kesalahan aku yang telah aku lakukan kepada pamanmu ya Rasulullah. Aku yang telah membunuh Hamzah sang singa Allah. Aku yang telah merusak wajahnya Hamzah ya Rasulullah. Aku yang telah memotong hidung dan telinganya Hamzah ya Rasulullah. Maafkan aku yang telah memakan jantungnya Hamzah ya Rasulullah. Rasulullah tidak marah kepada Hindun dan tersenyum kepadanya. Lalu Hindun bersyahadat dan dia telah memeluk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, Hindun pulang dan menghancurkan berhala yang ada di rumahnya. Selama ini kami terperdaya olehmu. Kemudian, Hindun menjadi hamba yang giat beribadah.
giat mengerjakan sholat, rajin bersedekah, bahkan ia mengajarkan Al-Quran sambil berdakwah. Hindun berpikir untuk menghapus dosa-dosanya dengan mengikuti perang Yarmuk. Peperangan pun dilakukan. Di tengah peperangan, kaum muslimin termasuk Abu Sufyan ingin mengundurkan diri karena umat Islam hampir kalah. Tetapi Hindun menjadi penyemangat bagi kaum muslimin untuk terus berjihad sampai menang. Adul Qur'ana bisuyutikum ya masyarul muslimin. Hai kaum muslimin, pertahankanlah Al-Quran dengan pedang kalian. Kembalilah berperang, tebuslah dosa-dosa kalian yang kalian lakukan pada Rasulullah. Allah membantu kaum muslimin dengan mengirimkan angin topan yang menyebabkan kaum Romawi kalah dalam perang Yarmuk. فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. Hindun terus membela Islam dengan semua tenaganya dan jerih payahnya sampai akhir hayatnya. Ya Allah, anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku membuatku sadar bahwa agamamu adalah agama yang sebenar-benarnya. Karena sesungguhnya Engkaulah yang maha membolak-balikan hati hambamu. Hindun adalah sosok orang yang terbaik di antara orang-orang jahiliyah dan seseorang yang terbaik di antara kalian dalam Islam.